Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia diantaranya sebagai berikut. Keputusan Kluivert coret Mark Klok, langkah berani atau bumerang fatal? Rafael Struijk, harapan yang meredup di lini serang Garuda? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Keputusan Kluivert coret Mark Klok, langkah berani atau bumerang fatal? Di saat Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga hidup mati melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan mencoret Mark Klok dari skuad utama justru menciptakan gelombang tanda tanya besar. Kenapa pemain sekaliber Klok yang baru saja mengantar Persib Bandung juara Liga 1 dan tampil konsisten sepanjang musim justru ditinggalkan? Patrick Kluivert, pelatih anyar berdarah Belanda, seolah ingin membawa angin segar ke dalam skuad. Nama-nama muda mulai bermunculan, dan Klok tak masuk dalam daftar prioritas. Padahal, Klok bukan hanya pemain tengah biasa. Ia adalah jenderal lapangan, pengatur ritme, dan pemecah kebuntuan dari bola-bola mati. Sosok yang tenang di tengah badai tekanan. Jika dilihat dari performa dan pengalaman, Klok sejatinya masih sangat layak berseragam Garuda. Ia bukan hanya sekadar pemain naturalisasi, tapi pemain yang sudah menyatu dengan kultur sepak bola Indonesia. Usianya juga masih produktif untuk gelandang. Namun, Kluivert tampaknya punya pandangan lain, lebih berani, atau justru lebih berisiko? Yang menjadi pertanyaan besar bukan cuma siapa yang dipanggil, tapi kenapa pemain seperti Klok disisihkan. Dalam laga sebesar melawan Cina, yang membutuhkan keseimbangan, pengalaman, dan ketenangan di lini tengah, kehadiran Klok bisa jadi sangat krusial. Jika strategi Kluivert sukses, ia akan dielu-elukan sebagai pembawa revolusi Timnas. Tapi jika lini tengah Indonesia kewalahan dan kalah duel di lapangan, maka pencoretan Klok bisa berubah menjadi blunder besar yang membekas. Sekarang, tinggal menunggu hasilnya. Tapi satu hal jelas, mencoret Mark Klok bukan keputusan biasa. Itu adalah taruhan besar, yang bisa jadi awal perubahan, atau bumerang menyakitkan. Rafael Struijk, harapan yang meredup di lini serang Garuda? Nama Rafael Struijk kembali jadi bahan perbincangan hangat. Bukan karena masalah indisipliner atau cedera panjang, tapi karena performanya yang terus dipertanyakan. Di tengah euforia jelang laga penting Timnas Indonesia, sorotan justru mengarah pada penyerang berdarah Belanda ini. Bukan pujian, melainkan kritik tajam yang makin nyaring terdengar. Saat pertama kali berseragam merah putih, Struijk membawa harapan besar. Ia dinaturalisasi sebagai bagian dari proyek masa depan Timnas. Dengan gaya main yang cepat, agresif, dan penuh determinasi, ia sempat diyakini bakal jadi mesin gol Garuda berikutnya. Tapi waktu berjalan, ekspektasi itu tak pernah benar-benar terwujud. Dari 10 pertandingan terakhir bersama Timnas, catatan Struijk sungguh mencengangkan, 0 gol dan 0 assist. Bahkan di laga-laga besar, saat ia mendapat kesempatan sebagai starter, kontribusinya tetap nihil. Sementara pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen terus menunjukkan progres positif, Struijk seperti tak bergerak. Ia terlihat kesulitan menemukan ritme, minim sentuhan berbahaya, dan kerap kehilangan bola di momen krusial. Sorotan tajam pun tak hanya datang dari netizen. Para pengamat sepak bola nasional mulai mempertanyakan alasan pelatih Patrick Kluivert terus memasukkan Struijk dalam skuad. Apalagi, performanya di level klub juga tak lebih baik. Bersama Brisbane Roar di A-League, Struijk lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Hingga akhir musim, ia belum juga mencatatkan satu pun gol maupun assist, angka yang cukup ironis untuk seorang striker. Situasi ini membuat banyak pihak mulai meragukan keistimewaan Struijk. Apakah ia masih pantas mendapat tempat di Timnas saat banyak penyerang lokal menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik? Nama-nama seperti Malik Rizaldi atau Beckham Putra dianggap lebih layak diberi kesempatan. Mereka tampil konsisten, mencetak gol, dan membawa dampak langsung bagi timnya masing-masing.
Tak pelak, isu soal keadilan seleksi pemain mulai menyeruak. Ketika pemain lokal harus bekerja keras dan membuktikan kualitasnya lewat statistik, Struijk terkesan lolos dari semua itu hanya karena label naturalisasi. Publik mulai bertanya, apakah status luar negeri lebih berharga dibanding kontribusi nyata di lapangan? Rafael Struijk kini berada di persimpangan. Jika masih diberi kepercayaan oleh pelatih, ia harus menjawabnya dengan performa, bukan sekadar semangat. Lini depan timnas butuh lebih dari sekadar kecepatan dan pergerakan. Gol dan assist adalah harga mati. Dan jika itu tak kunjung datang, publik takkan ragu untuk meminta perubahan. Sebab sepak bola bukan soal nama besar, tapi soal siapa yang benar-benar bisa memberikan hasil. Dan di titik ini, jika Kluivert tetap bersikeras memainkan Struijk tanpa dasar performa, maka kritik bukan hanya tertuju pada sang pemain, tapi juga pada sang pelatih yang mempertahankannya. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.